قل البل يحدث الحمار الأسود ماذا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Hadirin saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, pagi ini baru saja saya melakukan kegiatan olahraga pagi. Tentu ini bagian dari upaya kita untuk menjadi sehat, untuk menjadi lebih fresh lagi, karena kesehatan itu sangat menunjang bagi kehidupan kita, terutama dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ad-Dariyat ayat 56, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ad-Dariyat ayat 56. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan beribadah ini tentu kita harus punya target bahwa ibadah tidak bisa dilakukan dengan hal-hal yang biasa. Ibadah harus dilakukan dengan paling tidak dua hal yang akan mendukung kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah bahwa kita harus mempersiapkan fisik kita. Apa di antaranya? Fisik itu adalah di antaranya dengan melakukan olahraga, kemudian kita makan makanan yang halal, makan makanan yang sesuai dengan porsi tubuh kita, tidak berlebih-lebihan. Kemudian juga kita harus melakukan satu tindakan yang begitu ketat terhadap lingkungan kita. Apa di antaranya? Kita harus bersih-bersih lingkungan kita harus menjaga lingkungan kita dengan menyapunya, dengan membuang sampah pada tempatnya. Itu adalah bagian dari hal yang harus kita lakukan dalam beribadah kepada Allah dalam bentuk fisik. Kemudian yang kedua, bahwa kita juga harus melakukan tindakan yang berbentuk rohani. Apa di antaranya? Bahwa di situ kita harus melakukan satu kegiatan semua yang kita lakukan adalah berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga yang kedua, kita harus melakukan kegiatan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan sampai kita menyuruh dalam kebaikan tetapi juga kita membiarkan keburukan. Kemudian yang ketiga, bahwa kita harus berbaik sangka kepada Allah, kepada orang lain. Jelas kepada Allah tidak perlu dipertanyakan lagi. Jadi kita harus berbaik sangka kepada siapapun, apalagi kepada Allah sebagai sang pencipta kita. Kemudian yang keempat adalah kita harus menjaga hati kita dari hal-hal yang akan menodai keikhlasan kita, akan menodai kesabaran kita, akan menodai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari dua hal ini kita dalam beribadah, kita harus gabungkan antara kebutuhan fisik dan kebutuhan non fisik. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, al-aqlus salim fil jismis salim. Di dalam akal yang sehat itu ada jiwa yang sehat. Ketika akal sehat maka jiwa kita akan kuat, akan sehat. Oleh karena itu mari kita gabungkan dua hal ini, antara kekuatan fisik dan kekuatan rohani. Mudah-mudahan dimanapun kita berada, dimanapun kita tinggal, kita senantiasa bisa mengontrol, menggabungkan antara kebutuhan fisik kita dan kebutuhan rohani kita. Tidak ada lain illa liya'budun, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Demikian, mudah-mudahan ini bermanfaat, dan saya secara pribadi mohon maaf atas segala kehilafan. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.